Oke teman-teman, saya mulai ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Aku buka ya, Kak. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan kakak-kakak yang hadir di kuliah virtual genom yang keempat kali ini, yaitu judulnya Career Insight in Food Microbiology. Nah, sebelum kita memulai kuliah virtual genom kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lita yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Hari ini juga saya nggak sendiri, saya ditemani oleh pembicara yang sangat hebat, yaitu Kak Jana Isbeni. Beliau merupakan alumni biologi 2013 dan menjadi koordinator Gen 3 ya Kak, waktu itu di Genom. Kemudian kajian ini menekuni bidang mikrobiologi pangan dan saat ini bekerja sebagai staf quality control di PT Niramas Utama. Nah, kalau kemarin itu kan di kuliah genom yang ketiga membahas juga tentang karir, tapi secara umumnya aja tentang persiapan karir, how to build our personal branding, skill-skill apa saja yang perlu dimiliki, sama membahas sedikit tentang passion. Nah, kalau kali ini kita udah masuk nih ke ranah karir yang lebih rinci lagi, lebih spesifik, berhubungan juga dengan bidang yang kita tekuni saat ini, yaitu biologi. Mungkin dari teman-teman yang hadir ini ada juga nih yang tertarik untuk berkarir di bidang mikrobiologi pangan. Nanti apa saja yang biasa dikerjakan, kita bisa sama-sama dengerin materi yang disampaikan oleh Kak Jean. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja silahkan kepada Kak Jean untuk menyampaikan materinya. Oke ya. Ini saya langsung mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya mulai, apa ya? Sebenarnya saya merasa belum pantas ya menyampaikan materi ini. Cuma ya kita niatnya sharing aja. Sesuai dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Barangkali ada teman-teman yang sebelumnya sudah lebih berpengalaman ya, kayak Karyo, sertifikasinya banyak sekali di Karyo. Nanti bisa, Mungkin mohon maaf ya kalau misalkan ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau misalkan saya ada yang salah, mohon dikoreksi juga ya. Udah, kita mulai aja. Career Insight in Food Microbiology. Nah, oke, kita mulai dari genom dulu deh. Teman-teman kan sekarang di biologi ya, terus ada genom nih, khususnya di genom itu kan fokusnya ke mikrobiologi dan molekuler. Kalau bioteknologinya udah dijalanin belum ya? Saya nanya aja sih ini. Kita ngobrol aja ya sistemnya. Belum ya? Kalau sampai saat ini sih kayaknya belum, Belum. kalau lebih ke mikrobiologinya banget. Iya, benar. Oke. Sama kayak saya dulu berarti ya. Jadi secara umum kalau di biologi ya itu kan kalau yang dari saya rasain waktu saya masih kuliah kan emang lebih ke biologi lingkungan ya, sama kalau kayak KPB sama apa tuh, sama MBC juga kan itu lebih ke lingkungan. Nah, genom juga ini arahnya ya kayaknya lebih ke lingkungan juga karena banyak riset-riset yang berhubungan dengan mikrobiologi lingkungan ya. Nah, ini di genom sendiri itu kan fokusnya ada mikrobiologi dan molekuler. Nah, buat teman-teman yang sekarang di genom ya, ataupun ya yang nggak genom juga nggak apa-apa, yang biologi pada umumnya. Nah, ini kalau bisa saran dari saya ya ketika kalian masih kuliah, ada satu hal yang kalian tekuni ketika belajar gitu. Jadi nggak mesti kalian semuanya bisa gitu. Molekuler pengennya expert, mikrobiologi expert, apa expert ya, nggak apa-apa. Bagus di semua lini tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya ada satu skill yang kalian benar-benar suka gitu, atau kalian benar-benar dalami gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa ekologi, it's okay. Maksudnya itu bukan akhir dari karir kalian ke depannya gitu. Kalian bisa nyoba yang lain. Entah kalian kalau suka mikrobiologi, dari sekarang kalian mulai gali nih. Kayak misalkan kalau di genom kan banyak-banyak riset ya kan, banyak ikut riset, banyak ikut nulis kayak gitu, banyak baca-baca jurnal kayak gitu. Nah, terus kalau
yang lain. Kalau misalkan kalian sukanya apa namanya ya, molekuler, bisa jadi lebih banyak baca jurnal kali ya. Sama apa lagi, kalau di UIN susah sih ya, maksudnya kalau untuk molekuler kan pertama terkenal biaya ya, bayar risetnya juga mahal gitu, kecuali dapat grant research gitu kali ya, dapat apa sih, bantuan dana riset yang besar gitu. Yang paling memungkinkan kan mikrobiologi. Nah oke. Nah kadang-kadang kita setelah selesai studi ini kan kita bingung ya, eh melanjutkan studi atau bekerja gitu. Karena kalau menghadapi realita yang ada sekarang kan tidak semuanya itu ketika lulus itu langsung bisa melanjutkan studi gitu. Kadang-kadang ada yang saat-saat dimana kita apa namanya ya, diharuskan untuk memilih untuk bekerja terlebih dahulu gitu sebelum kita melanjutkan studi gitu. Nah setelah lulus biasanya kita bingung, saya kan jurusannya biologi nih, saya mau kerja apa? Kemarin saya sempat ini kan apa namanya, sempat ikut sempat lihat apa namanya, pembahasan dari Kanata juga. Sebenarnya kalau di biologi opportunity-nya banyak, cuma karena kita nggak spesifik, entah kita mau ke pangan kah atau ke mana, jadi kita nanggung gitu. CV kita tuh nanggung. Sebenarnya apa sih kalau kita di kampusnya itu tidak ada apa ya, tidak ada skill khusus yang kita miliki, itu nanti CV kita kosong gitu. Kita bisanya apa di biologi, kan nggak mungkin kita apa namanya, nulisin CV kita Bachelor of Biology gitu doang. Sementara keahlian kita apa, atau misalkan pengalaman kita apa. Kalau biologi kan seharusnya, kalau kalian di mikrobiologi skillnya berarti harus ada apa namanya ya, skill-skill yang berkaitan sama mikrobiologi dan pengalaman pengalaman yang berkaitan gitu. Misalkan kayak kalian pernah ikut jadi apa, riset tentang apa, kualitas air di mana, kualitas mikrobiologi air di mana, itu kan kalau kalau ada pengalaman risetnya bisa ditulisin di situ gitu. Jadi ada bukti gitu. Kalau misalkan apa namanya ya, kita kuliah-kuliah aja gitu. Susah nih kalau biologi, saya jujur aja. Soalnya eh, buat saran aja sih, kalau mungkin nanti kedepannya UIN bisa, khususnya biologi ya, nanti ada, bisa jadi nanti dibikin lah gitu, maksudnya kayak career pool gitu, atau enggak apa namanya, arahan karir ke depan setelah lulus tuh seperti apa gitu, opportunity-nya gimana kalau di bidang biologi itu kan. Saya merasanya kalau itu belum belum bener-bener kita dapetin nih di UIN gitu. Kira-kira prospek karirnya tuh apa sih di biologi ini gitu, saya bisa bekerja apa mungkin setelah lulus gitu, selain saya melanjutkan studi gitu, gitu kan. Nah ini saya langsung aja ya, karena saya di bidang mikrobiologi, jadi karir-karir yang mungkin berhubungan dengan mikrobiologi itu sebenarnya ada banyak, cuma ini saya sebutin 3 aja ya. Ini yang pertama ada analis lab, analis laboratorium, terus ada QC, ada juga R&D. Kalau analis lab itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa pengujian ya, kayak misalkan kayak SGS gitu. Terus apa lagi ya, Skovindo. Ya pokoknya kalau yang ada lab, terus ada lab mikrobiologinya, biasanya itu mereka membutuhkan jasa anak-anak biologi, terutama di bidang mikrobiologi. Terus kalau R&D biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang dia apa ya, basisnya biologi ya, kayak misalkan kayak Bio Farma itu biasanya banyak tuh. Terus apa lagi ya, Charon Pokpan gitu-gitu ya, apa lagi ya, perusahaan vaksin, perusahaan obat. Tapi kalau kalau misalkan R&D-nya biasanya kita kalah saingnya sama anak farmasi. Kalau di apa namanya, perusahaan pangan biasanya kita saingannya sama anak teknologi pangan. Gitu-gitu ya. Ya nanti kalian ngerasain sendiri lah. Intinya nanti sebelum kalian lulus kalian harus punya banyak plan gitu. Plan pertama mungkin kalian lanjutin studi kemana sesuai dengan interest kalian. Plan B kalian harus nyiapin kira-kira saya harus menekuni bidang apa, sehingga pas saya lulus saya nggak bingung saya mau ngapain gitu. Yang ketiga nih QC ya, karena saya basis jadi QC ini biasanya rata-rata kalau di perusahaan makanan minuman ini QC banyak kan ngambilnya itu dari anak teknologi pangan, tapi kalian juga bisa berarti bisa bersaing ya kalau kalian punya sertifikasi tertentu atau pernah ikut pelatihan tertentu. Nih, ini
satunya nih berkaitan sama pelatihan atau sertifikasi yang berkaitan sama food safety atau keamanan pangan. Biasanya kalau kalian search di Google, misalkan job DB atau di mana, nah itu biasanya untuk kalau kalian ingin jadi QC, ada beberapa kriteria. Salah satunya kalian memahami apa yang namanya GMP, apa itu HACCP, apa itu ISO. Nanti kalian apa ya bakal sering nemu istilah-istilah ini gitu. Jadi kalau saran saya, misalkan kalian kebetulan pengen jadi QC nih. Nah, kan sama masih semester berapa? Semester 5 ya. Kalian bisa ini sih, apa namanya? Ikut ini loh kayak pelatihan-pelatihan pangan. Nih ada biasanya nanti ada pelatihan HACCP gitu atau pelatihan GMP. Tapi kalian nggak usah yang mahal-mahal, nggak apa-apa. Yang penting kalian cukup tahu dulu aja juga nggak apa-apa. Biasanya soalnya kalau pelatihan gini biasanya itu, oh ini kenapa ya? Ada notifnya nih. Lanjut aja deh. Nah, ini biasanya pelatihan-pelatihan ini harganya mahal. Jadi ya kalian yang murah-murah aja lah. Misalkan yang harganya 150.000, nah bolehlah kalian ikut. Hitung-hitung kalian bisa nambahin ke CV kalian gitu. Pernah mengikuti pelatihan HACCP atau mengikuti pelatihan food safety. Nah, itu tuh biasanya bisa apa namanya? Upgrade, bisa mengupgrade CV gitu. Itu lebih mudah ini apa namanya? Kemungkinan diterimanya lebih mudah gitu ya. Nah, terus apa sih GMP itu? Nah, kalau di GMP, kalau di mikrobiologi pangan ya, terutama di bidang manufaktur, itu adalah pedoman cara memproduksi pangan olahan yang baik. Tapi kalau bahasa Inggris ini dia dari Good Manufacturing Practice. Jadi apa ya? Ini tuh semacam cara atau pedoman-pedoman untuk memproduksi pangan, tapi tetap memperhatikan aspek keamanan pangannya. Nah, ini dilihatnya bukan cuma dari bagaimana kita apa namanya bikin produk itu, tapi juga dilihat dari lokasi pabriknya di mana, bangunannya seperti apa, fasilitas sanitasinya seperti apa, mesin yang buat bikin produknya kayak apa, bahannya dari raw materialnya juga, terus pada saat pengawasan prosesnya gimana, dan ada dari laboratoriumnya juga sama dari karyawan. Biasanya kalau dari karyawan itu dilihat dari hygiene atau kebersihan karyawan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada istilah yang namanya HACCP. Kalau kepanjangannya ini Hazard Analytical Critical Control Point ya. Jadi identifikasi bahaya atau titik kritis selama proses pengolahan pangan. Jadi contohnya gini deh gampangnya. Kan kita pengen apa namanya memproduksi jelly ya. Kalau saya kan jelly. Misalkan saya pengen produksi jelly. Jelly itu kan kita pengennya itu prosesnya sesuai GMP, ibaratnya sesuai dengan cara pengolahan yang baik. Tapi cara pengolahan yang baik itu gimana? Dimana kita menentukan titik-titik kritis produk itu bisa hasilnya bagus sampai ke tangan konsumen itu seperti apa. Nah, kalau kita menentukan titik kritis itu namanya itu di HACCP. Contohnya misalkan saya mau bikin jelly. Jelly itu biar dia bisa awet, tahan terhadap mikroba. Intinya apa? Bebas dari kontaminasi lah pada saat proses pengolahan pangan itu sampai ke tangan konsumen itu aman. Titik kritisnya di mana? Nah, salah satunya itu di pasteurisasi. Kalau di jelly itu ketika setelah diproduksi terus di apa namanya ya, disil atau dikemas, itu kita harus dipasteurisasi. Tahu pasteurisasi ya? Jawabin aja sih nggak apa-apa. Pasteurisasi kan itu pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu yang cukup singkat ya, paling beberapa menit aja. Nah itu misalkan kalau jelly itu harus dipasteurisasi selama 30 menit dalam suhu 85 seperti itu. Nah, jika suhunya itu tidak mencapai atau pas kita pasteurisasi malah suhunya drop jadi 70, nah itu kan berarti titik kritisnya ini ya, apa namanya? Tidak terlampaui gitu. Maksudnya tidak cukup. Nah, jadi produk itu ketika setelah selesai itu menjadi produk yang berpotensi tidak aman gitu.
Takutnya nanti sebelum masa simpannya selesai, produknya malah rusak gitu. Entah masih ada mikroba yang tumbuh di dalamnya kayak gitu-gitu. Itu HACCP. Terus nanti bisa juga biasanya tuh sering dengar ISO 17025, terutama kalau kita bekerjanya di lab ya. Biasanya anak mikrobiologi atau anak biologi biasanya ya kerjanya kan di lab ya. Ini akan sering mendengar ISO 17025. Ini tentang GLP atau Good Laboratory Practice. Nah, ini standar utama persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Biasanya ini dari mulai metode yang kita pakai di laboratorium, terus dari mulai desain laboratoriumnya. Nah, itu biasanya dinilai gitu. Lanjut ya. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih yang saya lakuin di sebagai QC ini ya? Nah, jadi secara umum kalau yang saya lakuin di QC, saya kan bagian produk jadi tapi bagian pengecekan produk jadinya itu ada 3 ya. Jadi intinya memastikan bahwa produk yang diproduksi itu adalah produk yang aman dan sesuai dengan standar uh, mikrobiologi yang telah ditetapkan dan juga standar organoleptik yang ditetapkan oleh perusahaan gitu dari R&D-nya gitu. Nah, kalau contohnya itu misalkan gini, jelly ini nanti ketika dia selesai diproduksi itu harus dicobain rasanya secara organoleptik. Organoleptik secara panca indera ya. Dilihat dari warna, rasa, aroma, tekstur produk itu oke apa enggak kayak gitu. Ada perubahan warna sesuai apa enggak seperti sampel contoh gitu. Nah, kalau yang lainnya itu dari pengecekan mikrobiologinya. Cuma saya sebenarnya nggak ngelakuin sendiri. Saya lebih ke saya lebih ke office-nya. Jadi di lab itu ada bagian analis lab-nya. Biasanya anak biologi banyak yang jadi analis lab itu situ. Jadi dia hands on. Jadi dia ngelakuin pengecekannya sendiri kayak ngecek E. coli, coliform, TPC, YM, yeast mold. Nah, itu biasanya yang ngelakuin langsung hands on itu analis lab-nya. Nah, itu hasil pengecekan mikrobiologinya itu kita harus sesuai sama peraturan yang berlaku. Salah satunya dari peraturan BPOM. Nah, ini salah satunya ya. Jadi pada saat kita mengecek produk dari mulai mikroba apa yang dicek atau parameter uji mikroba yang dipakai itu harus sesuai dengan standar BPOM dan jumlah koloninya. Misalkan ini maksimal TPC-nya standarnya berapa sih? Kalau 1000 boleh nggak ya ini di produk ada TPC sampai 1000 koloninya. Nah, itu kita harus ngacunya ke BPOM. Cuma biasanya dari setiap perusahaan mereka juga nentuin standar internal sendiri, tapi standar internal itu biasanya dibuat lebih lebih ketat daripada peraturan BPOM kayak gitu. Biasanya misalkan nih di sini kan ada ya, misalkan saya punya produk susu. Nah, produk susu itu kan dia pertama dicek ALT. ALT ini kan angka lempeng total ya atau total total mikrobanya berapa. Ini kan minimalnya boleh 10.000 ya, 10 pangkat 4 sampai 100.000, 10 pangkat 5. Nah, biasanya kalau dari internal perusahaan koloninya itu dia dikurangin misalkan maksimal 100 kayak gitu. Biasanya seperti itu. Cuman ya balik lagi sih ke perusahaannya. Nah, ini jadi misalkan ya kalau misalkan kita mau ngecek produk pangan. Nah, contohnya kayak produk susu. Bagaimana kita bisa tahu kalau ngecek susu ini yang dicek apa aja gitu? Biar dia bisa beredar atau dia punya izin edar. Nah, kita harus mengacunya ini peraturan terbaru itu peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019 ya tentang batas maksimal cemaran mikrobiologi. Nah, ini kita ngacunya ke sini. Misalkan kategori saya adalah susu produknya. Susunya seperti apa? Susu plain kayak Indomilk gitu ya. Nyebut merek. Misalkan Indomilk.
Nah, jenisnya seperti apa? Susu yang dipasteurisasi aja, jadi nggak ada tambahan apa-apa, jadi susu plain dipasteurisasi. Nah, apa sih mikroba yang harus kita uji gitu? Nah, ini ada 3 kalau dari BPOM. Ada ALT, ada Enterobacteriaceae, sama Salmonella gitu. Kalau misalkan produknya apa? Misalkan minuman susu berbasis susu yang berperisa dan lain-lain. Ini ada 2 macam, nanti terserah lah, itu biasanya yang nentuin dia produknya kategori apa setelah kita daftarin ke BPOM ya. Jadi misalkan kita punya produk baru itu harus didaftarin ke BPOM dulu biar dia bisa nentuin ini produk kategorinya apa gitu. Jadi di itu apa namanya, pengecekannya nanti disesuaikan. Nah, ini cara bacanya gimana sih? Ini ada N, ada C, ada M kecil, ada M besar. Ini saya sharing aja ya. Nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Nah, jadi misalkan saya mau ngecek salmonella. Nah, N ini adalah jumlah sampel minimal yang harus kita cek dalam satu lot. Lot itu misalkan gini, kita masak susu, ya kan? Dalam masak susu itu kan pasti ada berteng-teng ya. Nah, satu kali masak susu dalam satu tank itu namanya satu batch atau satu lot gitu. Kalau itu apa lebih kecil ya, apa namanya, kapasitasnya. Kalau batch itu udah ribuan, biasanya ribuan liter. Nah, jadi misalkan saya mau ngecek salmonella, sehari itu saya dapat 5 batch atau 5 tangki misalkan. Nah, jadi dari masing-masing tangki itu, dari masing-masing batch itu kita harus ngecek 5 sampel kayak gitu. Nah, dari 5 sampel itu kan ada C kecil nih. C kecil ini adalah jumlah minimal produk itu, batasnya antara M kecil sama M besar. Jadi gini, misalkan dari 5 sampel itu C-nya kan 0. Berarti dari 5 sampel ini tidak boleh ada satupun sampel yang mengandung salmonella. Kayak gitu. Jadi negatif. Ininya NA kan, not applicable. NA berarti nggak boleh ada. Nah, kalau Enterobacteriaceae, jadi dari 5 sampel, 2 diantaranya mikrobanya itu harus boleh antara 1 sampai 5 APM per mili. Tapi yang tiga lainnya itu harus kurang dari ini, yang 1 APM begitu. Yang ALT juga, misalkan dari 5 sampel, 1 sampel ini boleh 10.000 sampai 100.000. Tapi 4 sampel lainnya harus kurang dari 10.000. Begitu sih cara bacanya. Nah, terus di sampingnya ini ada metode analisis ya. Jadi metode analisis itu adalah metode rujukan bagaimana cara kita mengecek mikroba tersebut. Misalkan kita punya, kayak misalkan kita penelitian ya, kita kalau di Genom kan misalkan kita suka ngecek E. coli gitu kan, ada tidaknya E. coli atau coliform di perairan situ Gintung misalkan gitu ya. Nah, biasanya kan kita suka bingung, saya ngecek ini metodenya dari mana saya ngelihatnya gitu. Biasanya kan pada ngelihatnya kemana? Blogspot ya. Blogspot. Nggak boleh itu, tinggalkan itu. Blogspot, Wikipedia itu tinggalkan ya. Nah, itu coba deh nanti kita mulai rujukannya itu ke ISO SNI ya. Nah, itu bagaimana cara ngecek E. coli, bagaimana cara ngecek Enterobacteriaceae. Nah, itu harus sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Nah, itu pakainya ISO SNI gitu. Jadi misalkan kalau ngecek YM atau yeast mold itu kan berapa hari diinkubasinya, pakai media apa, terus preparasinya seperti apa. Nah, itu mengacunya ke ISO SNI seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti apa nih, penelitian ya. Kalau penelitiannya berkisar apa ya, deteksi mikroba, kayak misalkan deteksi mikroba E. coli atau mikroba coliform, Enterobacteriaceae di pangan-pangan. Nah, kalian bisa ngacunya ke metode-metode ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau filenya, nanti saya kasih deh. Kali aja nanti ada yang mau riset kan, misal judul risetnya, saya pengen riset tentang mikrobiologi pangan nih Kak. Misalkan saya pengen menguji apa namanya ya, kandungan salmonella di jajanan-jajanan sekitar UIN misalkan gitu ya. Bisa tuh ya. Nah, itu. Nah, bisa nih nanti kalian pas pembahasan bisa kalian apa namanya? Rujukannya ke
ini BPOM sesuai nggak nih kalau sama apa namanya peraturan BPOM, batas minimal mikroba di produk itu seharusnya berapa. Itu kan bisa jadi judul skripsi juga ya, atau judul penelitian di genom bisa jadi ya, yang gampang-gampang aja. Nggak usah molekuler kalau nggak ada dananya ya. Ya udah itu aja. Ada lagi? Oh ya, ada lagi deh tambahan. Jadi selain kita ngecek mikroba di apa di produk, biasanya kita juga melakukan hygiene monitoring. Hygiene monitoring itu jadi kualitas apa namanya? Hygiene apa sih? Kebersihan apa namanya ya? Hygiene monitoring. Jadi seberapa bersih atau seberapa bebas lingkungan pabrik atau lingkungan proses produksi itu dari cemaran mikroba ya, mikroba indikator kayak E. coli, Salmonella, Enterobacteriaceae. Nah, kita juga ngecek. Jadi setiap per bulan atau per minggu, nah secara berkala itu kita ngecek, kita ngelakuin swab di apa namanya mesin-mesin produksi, kita ngelakuin TPC pengecekan kualitas udara juga kayak gitu-gitu. Jadi bukan terbatas pada produk tapi juga pengecekan area lingkungan proses produksinya seperti apa seperti itu. Oh ya, pekerja juga kita swab tangannya ya. Pekerja ya dan lain-lainnya lah. Udah itu aja sih. Silakan kalau ada yang bertanya atau yang mau nambahin. Iya, terima kasih kepada Kak Jian atas pemaparan materinya yang keren banget. Ini juga materi yang baru untuk kita sebagai mahasiswa yang belum tahu nih ternyata kerjaan jadi QC seperti apa, kemudian kalau menggeluti bidang mikrobiologi pangan ternyata seperti itu ya. Jadi tadi Kak Jian udah nerangin dari awal karir setelah lulus dari jurusan biologi sampai ternyata yang dilakuin QC itu kayak memeriksa suatu produk ya layak atau tidak berdasarkan mikrobiologinya dan organoleptiknya. Juga mengacu pada peraturan BPOM tentang batas cemara mikrobiologinya, Kak. Kemudian kita buka aja sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung saja mengaktifkan audionya sehingga bisa interaktif bertanya langsung oleh ahlinya nih ada kajian, atau kalau yang yang tidak bisa menyalakan audio bisa menuliskan di kolom chat. Silakan. Kak izin bertanya. Ada yang Silakan. Oh, iya. Silakan Ira. Siapa? Ira. Ira Kak. Iya Kak. Keren banget nih materi dari Kakak yang hari ini. Ira mau tanya Kak, sebenarnya waktu kerja di perusahaan itu gimana sih Kak gitu? Soalnya mau curhat juga nih Kak, pribadi dari orang tua gitu kan. Kan Ira orang Medan ya Kak, orang jauh. Jadi kata mama itu nggak boleh kerja di perusahaan, nanti nggak bisa ngurus anak gitu-gitulah. Habis itu nggak boleh kerja di Jakarta, harus deket sama mama nanti kalau udah kerja, katanya gitu Kak. Terus mau nanya Kak, itu benar atau enggak gitu Kak. Terus yang kedua, benar enggak sih Kak kalau misalnya katanya lanjut S2 nih, tapi nanti kita kerjanya jadi sulit karena kita punya pendidikan yang tinggi, tapi pengalaman kerjanya belum ada gitu Kak. Benar enggak sih Kak itu? Makasih Kak sebelumnya. Satu-satu dulu aja kali ya, biar saya nggak lupa ini jawabannya. Siap-siap jawab boleh? Langsung jawab aja. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu bekerja di perusahaan itu seperti apa? Ya gitu ya? Ya Ira. Iya Kak. Jadi iya, Kak, perusahaan bekerja di perusahaan seperti apa? Seperti orang-orang pada umumnya ya. Nih kalau saya boleh bilang nih ya, kalau misalkan kalian nanti terjun di dunia kerja ya, pasti kalau kalian terjunnya ke pabrik, misalnya manufaktur ya, di dunia manufaktur, itu biasanya kalian dari jam kerjanya deh, kalian tuh biasa ditawarin kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu atau 6 hari kerja, tapi hari Sabtunya itu setengah hari, biasanya seperti itu. Soalnya rata-rata kalau di perusahaan swasta, kan itu swasta ya, bukan negeri ya, ada sih BUMN juga seperti itu, tapi kalau dia manufaktur basisnya itu seperti itu. Jadi jam kerjanya itu kadang ada yang di shift juga loh. Untuk kalau saya untungnya nggak di shift ya. Ada yang di shift, jadi ada shift 1, shift 2, 3 seperti itu, tergantung
perusahaannya. Dan biasanya kalau perusahaan makanan minuman itu sering banget kalau analis labnya itu sering di rolling gitu, prinsip seperti itu sih. Tapi kalau kalian kerjanya di kantor, kalau misalkan kalian bagian marketing mungkin atau kalian bagian R&D itu biasanya 5 hari kerja aja, Senin sampai Jumat gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya ya? Oke. Gak boleh kerja jauh-jauh gitu ya? Ya nggak sih? Harus di rumah aja. Di Medan aja, nggak boleh di Iya, Jakarta Kak. gitu. Ya sebenarnya Bener. nggak terbatas di Jakarta sih, masih ada Bekasi coy. Bisa ya. Ya sebenarnya itu pilihan sih. Pilihan, cuma kalau menurut saya kalau kamu udah merantau, eh, kalau kamu belum dapat ibaratnya pengalaman yang cukup, kalau kamu balik langsung itu sayang gitu. Kalau menurut saya sih, pendapat saya gitu. Jadi apa ya, selagi ada kesempatan ambil aja gitu. Kalau prinsip saya ya, misalkan kalian selagi masih muda, masih ada kesempatan, kalau prinsip saya selama ada kesempatan saya akan ambil gitu, selama itu baik gitu. Kalau misalkan nggak baik ya jangan diambil gitu. Tapi balik lagi keridhaan orang tua. Tapi kalau orang tua kamu ridhonya di Medan, ya udah nggak apa-apa, kamu balik ke Medan aja. Coba cari apa kesempatan opportunity di sana. Mungkin di Medan lebih banyak kesempatannya buat kamu, mungkin menurut orang tua kamu seperti itu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau orang tua kamu pengennya kamu di Medan ya nggak apa-apa. Cuma kalau kamu pengen merantau, ya kasih pengertian yang baik aja ke orang tua gitu. Alasan-alasan kamu yang masuk akal lah, ibaratnya yang make sense gitu. Biar orang tua kamu mengerti gitu. Sebenarnya baiknya tuh gimana kalau saya bekerja di luar Medan gitu. Apalagi ya? Oh iya, kalau saya S2, saya nyari kerjanya susah gitu. Karena ketinggian gitu gelarnya. Enggak juga sih, tergantung. Asalkan kalau kamu gelarnya S2, kamu jangan ngambil ibaratnya kamu sasarannya perusahaan tertentu gitu. Ibaratnya yang ketika kamu memutuskan untuk S2, kamu seharusnya udah punya planning gitu. Saya S2 ini tujuan saya untuk apa? Gitu sih. Ibaratnya kalau saya pengen S2 aja, saya nggak mau pusing-pusing kerja, pokoknya saya gara-gara saya nggak dapet kerja saya mau S2 aja. Saya melarikan diri ya dari kenyataan gitu. Ya jangan gitu, maksudnya kalian S2 itu harus ada tujuannya juga gitu kan. Sayang misalkan kalian udah saya S1 langsung saya mau S2 gitu, saya nggak peduli saya mau ngapain ya, pokoknya saya mau S2 gitu, tapi kalian nggak punya tujuan yang jelas gitu kan, sayang juga kan. S2 kan itu nggak murah gitu ibaratnya. Kalau terutama kalau kalian dibantu sama orang tua kan, kalau sekalian kuliah aja, maksudnya kalian nggak punya apa nih, saya mau ngapain ya setelah ini gitu. Karena kan kalau setelah kalian lulus S1 pasti kalian akan ngerasa gitu, kalian akan merasa kalian tuh punya tanggung jawab sendiri atas diri kalian sendiri gitu. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya. Tapi kalau saran saya mendingan sebelum kalau kalian memang tujuannya untuk ibaratnya future schooler ya, ibaratnya yang saya suka sekolah, saya suka ibaratnya setelah saya lulus saya pengen mengajar atau saya pengen kerja di perusahaan ini karena perusahaan-perusahaan ini butuhnya S2 nih, misalkan kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Atau saya itu niatnya belajar gitu, saya belajar pengen mengamalkan ilmu saya, yaitu itu bagus, itu mendingan langsung S2 aja. Mumpung belum lama, belum ibaratnya semangatnya masih membara ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian S2 tujuannya untuk menghindari saya nggak mau kerja, saya mau kuliah aja, terserah mau kuliah apa aja, pokoknya saya pengennya kuliah. Saya mau kerja gitu, jangan. Minimal kalau kalian itu setelah lulus minimal ada 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun pengalaman kerja gitu. Jadi pas kalian udah udah kalau kalian udah lulus bekerja terus kalian kuliah lagi, kalian tuh nggak akan kaget pas lulus saya mau ngapain, karena saya udah punya pegangan gitu. Saya apa namanya, udah punya dasar lah, saya udah pernah bekerja di perusahaan, saya tahu ibaratnya lingkungan pekerjaan itu seperti ini gitu kan. Lingkungan pekerjaan sama lingkungan kita sekolah itu beda banget loh, suasananya, cara berinteraksinya itu beda banget gitu. Mendingan ya kalau saya saranin sih,
kalian cari pengalaman dulu, terus nanti pengalaman kalian kalau kalian bisa linear, berarti kalau saya biologi, saya bekerja di bidang biologi. Nah, kalian nanti bisa tahu nih, kira-kira saya mau lanjut kuliah lagi, apakah saya mau melanjutkan passion saya di bidang yang saya tekuni sekarang, atau saya mau pindah haluan gitu. Misalkan saya nih sekarang, saya waktu kuliah jurusan biologi, saya kerjanya QC gitu kan, ya kaitannya sama mikrobiologi. Terus saya pengen kuliah lagi. Nah, saya punya bayangan, apakah saya kuliah untuk melanjutkan karir saya, mendukung jenjang karir saya, atau saya kuliah eh, saya mau meneruskan interest saya yang lain, bukan di bidang mikrobiologi, misalkan seperti itu. Jadi kalau kalian udah ngerasain bekerja, kalian bisa lebih dapat banyak insight gitu. Kira-kira saya ngelanjutin kuliah buat apa nih gitu, menunjang karir saya apa enggak, atau saya nggak suka karir yang saya jalan sekarang, saya mau ganti profesi di kemudian hari gitu. Nah itu kan kalian bisa nanti S2-nya kalian menjurus nih, saya pengennya bioteknologi, jadi kalian pas S2 saya bioteknologi aja, saya pengen ganti karir gitu. Jadi ibaratnya kalian apa namanya ya, langkah kalian itu bisa lebih mantep gitu. Bisa lebih mantep lah nentuinnya. Gitu aja sih, banyak banget ya penjelasannya. lanjut udah ya. Ya, Ada yang tanyain lagi nggak, Ira? Ira bagaimana? Sudah cukup atau ada feedback lagi, Ira? Kak, nanya satu lagi boleh nggak? Boleh boleh nggak nih moderator? Iya, silakan Ira, silakan. Gak apa-apa kok. Apa Ira? Nah, iya Kak, Kakak sendiri gimana sih Kak caranya supaya Kakak itu tahu passion Kakak di biologi itu di mikro gitu Kak? Karena jujur dari Ira pribadi, apalagi kan mau nyari-nyari tempat PKL itu Kak, pengennya kan yang sesuai dengan passion. Dan itu tuh butuh effort banget bagi diri Ira sendiri gitu Kak. Apa sih sebenarnya? Karena kayaknya biologi itu suka semua gitu. Dan nggak tahu mau ngambil yang mana, sukanya bener-bener suka itu yang mana gitu Kak. Kakak ada tips nggak? Bisa jawab ya? Cara kita tahu kita senangnya apa, yang bisa jawab kayak diri sendiri ya kalau itu ya. Jadi misalkan kalian misalkan nih Ira ini punya apa, di biologi kan banyak ya, mungkin ada yang ke animal ya, apa sih, hewan ya, ada ekologi, ada mikrobiologi. Bingung ya kalau gimana cara kita tahu yang kita suka apa, ya itu yang bisa jawab diri sendiri sebenarnya. Cuman kalau kalau untuk gimana caranya kita tahu kita mau menggeluti apa, saya punya dua pilihan sih. Pertama yang kita suka. Coba deh kalian nanya sama diri sendiri aja lah. Saya sebenarnya sukanya apa sih gitu. Saya tuh mau ngapain di hidup ini ya. Nah itu kalian sukanya apa. Yang kedua apa yang kalian bisa gitu. Atau mungkin kalian nggak suka. Kalau misalkan kalian nggak tahu, saya suka semua nih. Ya udah yang kalian sekiranya kalian suka sama yang kalian bisa gitu. Yang kalian suka, yang kalian bisa. Yang kedua, yang pertama yang itu ya. Pertama suka dan kalian bisa. Kedua kalian nggak suka tapi kalian bisa, bolehlah. Atau kalian suka tapi nggak bisa, ya itu pilihan ketiga. Seenggaknya kalian kalian suka dulu, bisanya bisa belajar gitu, ada kemauan untuk belajar karena udah suka kan. Yang penting jangan ngambil bidang yang kalian udah nggak suka, nggak bisa lagi. Aduh, itu kayak saya sama ekologi itu seperti itu ya. Saya paling nggak bisa ekologi dan saya nggak suka ekologi, nah itu. Makanya saya nggak ngambil itu karena saya sadar gitu, jiwa saya bukan di situ gitu. Sekalipun saya mau ngambil itu, ya saya nggak punya minat, ibaratnya saya tidak punya apa namanya ya, saya tidak punya rasa kemauan untuk belajar, dan saya juga nggak bisa gitu, saya nggak akan milih itu gitu. Terus tadi ya, gimana caranya kita milih apa yang sesuai sama yang kita lakuin tapi ternyata susah gitu dapetinnya, kayak milih tempat PKL gitu. Ya itu kuncinya ya berusaha lebih keras sih. Ya kalian pokoknya di mana ada kesempatan kalian coba aja. Kalian ibaratnya misalkan nih kalian ngelamar di perusahaan ini, ngelamar di tempat ini, di tempat A ini kalian suka nih tempat A, oke lah tempat A kalian ajuin. Nah ada lagi tempat B, ya udah kalian kalau misalkan ada 5 tempat kalian coba aja semua. Kali aja dari salah satu itu ada yang apa nyangkut gitu. Itu sih prinsip saya. Jadi kalau semakin banyak opportunity ya semakin banyak yang akan saya coba gitu. Yang penting
jangan menyerah, gitu aja sih. Udah. Bagaimana Ira? Cukup ya, Ira? Alhamdulillah. Iya. Makasih kakak. Terima kasih Kak Jen. Jadi tadi ada 3 tips ya untuk menentukan passion kita. Yang pertama, suka terus bisa. Yang kedua, gak suka tapi bisa. Dan yang ketiga, suka tapi gak bisa. Jangan gak suka tapi gak bisa, karena itu bakal memberatkan kita. Terus intinya dari semua itu, kalian harus berusaha lebih keras ya untuk apa yang kita inginkan. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Rahmi kayaknya nanya nih. Kan nanti di akhir boleh dikasih tanya jawab gue. Ini Rahmi mana? Kalau belum ada yang ditanyakan, Lita mau tanya ya Kak? Iya, boleh. Sambil menunggu yang lain mungkin sedang merancang pertanyaan untuk Kajian. Tadi kan kata Kajian kalau lulusan biologi aja tuh nggak cukup gitu, karena belum spesifik kan jurusan kita. Nah, kalau misalkan kita mau untuk jadi QC, usahain untuk dapetin sertifikasi yang tadi kakak sudah jelasin, kayak GMP, HACCP, terus ISO. Nah, untuk kita bisa meng-apply menjadi QC, apakah harus punya 3 sertifikasi itu atau bisa satu saja atau gimana Kak? Sejauh ya? Iya, boleh. Sebenarnya nggak harus kalian langsung sertifikasi sih. Soalnya saya juga sampai sekarang belum punya sertifikasi itu, jujur aja. Tapi saya ikutin pelatihannya. Sebenarnya tergantung perusahaannya sih. Misalkan nih perusahaannya itu mewajibkan sertifikasi ya, berarti kalian harus punya sertifikasi. Biasanya mereka ini kok nyantuminnya atau gitu, misalkan HACCP atau GMP atau apa gitu. Tapi ada juga perusahaan yang minimal kita tahu aja, kita punya knowledge tentang itu gitu. Kayak misalkan mengetahui dasar-dasar GMP kayak gitu, atau prinsip-prinsip HACCP, cukup mengetahui aja juga ibaratnya kadang-kadang kita bisa gitu, bisa apply juga. Yang penting kita coba aja sih, kita coba aja. Kalau saya prinsipnya misalkan saya tahu nih ada lowongan kerja jepret gitu ya, QC di perusahaan apa bla 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 gitu, saya lihat kan persyaratannya. Nah, kadang juga ada perusahaan yang nggak usah nyantumin itu juga nggak apa-apa, fresh graduate are welcome. Nah itu coba aja gitu, nggak harus ada sertifikasi tiga-tiganya, yang penting minimal kalian punya pengetahuan tentang itulah. Kayak gitu sih. Tapi kalau kalian punya sertifikasi itu lebih bagus banget itu. Berarti ya itu kayak surat sakti gitulah. Wis. Ya saya udah tahu nih, sini bukti sertifikasi saya, udah itu terbantahkan itu. Chance-nya sangat besar untuk diterima itu. Terima kasih jawabannya Kak Jian. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Yang ditanyain. Ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya si itu. Kalau nggak ada, kita mau nanya lagi nih Kak. Ya udah, itu tanya aja lah. Tanya aja. Sampai ada yang mau nanya. Apa? Tadi di awal Kak ada QC sama QA. Itu apa bedanya ya Kak? Oh, quality assurance ya. Mm-mm. Kalau quality control itu lebih di lapangannya. Kalau setahu saya ya, kalau misalkan QA itu lebih ke dokumen, dia dokumen kontrol. Dokumen kontrol tuh misalkan kayak ada orang komplain masalah produk kita, nah itu biasanya emang ngurus itu dari QA. Jadi dia yang nerima komplain nih, komplain apa aja ya gitu, dia tampung, terus dia memberi jawaban ke bagian marketing, kemudian marketing akan menyampaikan ke mana, ke customernya gitu, menjelaskan. Jadi yang yang ngasih corrective action itu si QA biasanya. Yang ngumpulin data, atau misalkan kalau ada dokumen kontrol kayak yang ngurusin sertifikasi itu juga biasanya orang-orang QA. Terus yang ngurusin apa lagi ya, SOP, IKA. Di Genom ada kan SOP, IKA gitu-gitu. Nah itu juga
Oh ya, skill yang harus ditahu tuh sebenarnya masuk Genom tuh enak banget loh ya. Kita bisa belajar banyak banget loh. Ibaratnya pertama dari skill labnya, terus dari manajemen laboratorium. Kita kan bisa ngeliat ya alat-alat lab. Kadang-kadang kan ada juga ya misalkan kita lulus dari biologi, tanyain ini apa alat apa glass beaker. Kalau glass beaker aja nggak tahu gimana coba. Ya minimal tahu itulah gitu. Manajemen laboratorium, gimana cara bikin SOP, bikin instruksi kerja di laboratorium kan kita suka bikin logbook ya, Iya. logbook kayak gitu. Sebenarnya apa ya, meskipun kita capek ya kalau sebelum bikin laporan itu kita bikin logbook, itu sebenarnya membantu banget loh pada saat kita bekerja terutama di bidang laboratorium ya. Itu kalau pembuatan IK atau instruksi kerja itu dasarnya dari pembuatan logbook itu. Kalau kita udah biasa bikin logbook, bikin IK tuh lebih gampang gitu. Itu sih yang saya rasain manfaatnya ya di biologi tuh. Kalau bikin IK lebih enak karena kita udah biasa bikin apa namanya, bikin logbook gitu-gitu, bikin laporan. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Jian. Tapi kan Iya, sekarang lagi sama-sama. pandemi gitu Kak, jadi nggak pernah masuk lab juga. Iya, nggak apa-apa ya. Ya justru kan kalau dengan adanya sharing-sharing seperti ini kan kita jadi tahu kan wawasan kita gitu. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu. Saya aja waktu setelah lulus biologi saya nggak tahu QC itu ngapain sih sebenarnya ya, atau misalkan kerja di laboratorium kalau di perusahaan itu seperti apa, kan kita nggak pernah punya insight itu gitu, kita nggak pernah diperkenalkan kan. Jadi ya sebenarnya dengan adanya sharing seperti ini bagus sih, jadi tahu lah apa sih kita depannya. Oke, baik. Ditanyakan kembali, apakah ada pertanyaan? Teman-teman yang ingin bertanya? Yang mau Apakah ada? Apakah ada? nggak ada. Oh, udah sore nih. Ya udah deh. Rahmi yang tadi. Lagi sholat kali apa udah bobo lagi. Ayo, ada yang ditanyain lagi kan nih sama kajian. Kalau enggak, pertanyaan Lita ya Kak. Iya boleh. Kita terus ya. Oh, gak ada yang nanya. Oh, Rami udah ada yang nanya katanya. Oh, ada yang nanya. Ya udah. Pengen tanya itu tentang tantangan bekerja sebagai QC itu apa. Jadi kayak ada suka dukanya gak sih kalau selama kakak kerja di bidang itu? Suka duka kalau kalian bekerja pasti ada sih. Kuliah aja ada suka dukanya ya. Ya bekerja juga pasti ada suka dukanya gitu. Sukanya apa ya? Paycheck di akhir bulan. Itu pasti ya. Ya terus apa lagi? Ya banyak teman, nambah pengalaman juga, nambah wawasan. Ibaratnya apa yang kita pelajari di kuliah, pas kita bekerja pasti ada ilmu-ilmu baru yang kita dapetin kan. Entah itu manajemen waktu, gimana cara kita bersosialisasi dengan lingkungan, sama lingkungan pekerjaan ya, itu juga sesuatu yang berharga banget gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dukanya itu deadline ya. Kalau perusahaan, apalagi kalau kalau kalian bekerja di perusahaan pemerintah itu kalian slow pace. Apa ya slow pace itu gimana ya? Bekerjanya tuh lebih santai gitu. Jadi nggak diburu-buru waktu gitu. Karena mereka kan nggak profit oriented kan. Tapi kalau kalian bekerjanya di bidang manufaktur atau di perusahaan swasta ya itu biasa kalian akan dikejar deadline banyak gitu. Karena mereka apa namanya? Orientasi mereka itu adalah profit gitu. Jadi kerjanya itu bener-bener di push gitu. Kalau di perusahaan yang pemerintah kan biasanya lebih slow pace gitu. Maksudnya lebih tenang lah gitu. Lebih nggak bekerja bagai kuda gitu. Kalau di industri biasanya mereka akan sering bilang bekerja bagai kuda. Itu ya itu masing-masing sih pilihannya masing-masing. Tapi kalau kalian udah terbiasa bekerja dengan cepat, apa ya, gesit gitu, maksudnya apa ya, gitu tuh, kalau kalian slow itu jadi kayak kok banyak gabutnya gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau udah biasa di lingkungan yang cepat slow pace gitu, itu ya itu
pusingnya iya, tapi ya itu harus bersemangat sih, gitu doang. Ya, terima kasih kajian. Iya. Diwawancara Di nih. genom ini Kenapa? saya nanya ya, sekarang saya yang nanya ya. Kalian sendiri ini minatnya kemana nih yang di sini? Apakah biologi minatnya ke mikrobiologi semua apa emang nggak ada yang berminat di lain di lain keilmuan, bidang keilmuan? Apa Kalau ya? Lita sendiri di Kalau mana? Lita sendiri sukanya mikro sih Kak. Iya. Karena itu molekuler belum belajar juga sih, belum dapat materinya kan semester ini ya, belum dapat Iya, juga. iya. Tapi kayaknya rumit banget gitu kebayangnya kalau molekuler. Kita Oh, ada teman-teman iya. yang lain. Iya biasanya eh, tergantung kesukaan. Tapi kalau di UIN terutama yang paling kejangkau riset emang mikrobiologi sih. Maksudnya lebih banyak kesempatan kita untuk belajarnya tuh di bidang mikrobiologi kalau kalau yang sukanya mikrobiologi dibanding molekuler ataupun biotek karena ya itu keterbatasan fasilitas ya Mm-mm. gitu. Mungkin yang lainnya, Amal tadi Amal. Ada yang mau nanya. Dari Kak, mau nanya itu Amal. Siapa? Amelia sekarang. apa? Ya, kan. Nah, nah, kan sekarang ini tuh lagi ribut-ributnya PKL ya, Kak. Lagi ribut-ributnya PKL. Nah, sedangkan aku tuh lagi di daerahku, di Lampung. Nah, kemarin tuh kan aku tuh minatnya memang di bidang mikrobiologi sebenarnya gitu. Tapi di Lampung itu nggak ada tempat PKL yang menyediakan gitu. Maksudnya yang memfasilitasi bidang tersebut gitu. Rata-rata dia ke lautan, kalau nggak botani. Nah, itu gimana ya, Kak? Maksudnya aku tuh takutnya eh, gimana gitu. Sedangkan nggak boleh kembali ke Jakarta dulu kan gitu. Oke. Takutnya Menurut gimana? Kakak gimana? Oke. Maksudnya takutnya gimana Takutnya gitu itu tuh aku apa ya? ngejalaninnya gitu. Ngejalaninnya. Oke. Mm-mm. Dari semua pilihan yang ada di Lampung ya. Mm-mm. Yang ada di Lampung itu kamu ada yang kamu suka nggak selain mikro? Hmm. Kalau selain mikro sih nggak ada ya. Cuman tuh karena kan lihat ininya Kak, karena lihat di sini tuh rata-rata kelautan, kehutanan, terus botani gitu-gitu. Nggak ada gitu yang di bidang-bidang mikro gitu. Terus penelitiannya juga nggak ada dia yang berkaitan dengan kayak, pokoknya nggak ada yang berkaitan dengan mikrobiologi gitu rata-rata. Oke, oke. Oke, saya jauh ya. Jadi Ya apa Kak, ya? Kalau misalkan emang opsi itu nggak ada, sebenarnya kalau PKL sih sebenarnya PKL tuh gitu-gitu doang loh. Kalau yang saya lakuin ya mungkin malah iya. saya jujurnya waktu PKL saya dulu PKL-nya di LIPI. Ya sebenarnya kalau Hmm. PKL kan belum dalam banget ya. Paling ya kita bisa bisa dapat inilah ibaratnya bisa tahu kalau kita masuk kemana. Ini sebenarnya sistem kerjanya seperti apa di tempat itu gitu. Kalau PKL kan belum ibaratnya belum hands on banget ya. Kalau memang opsi itu nggak ada dan apa namanya ya kesempatannya kesempatan untuk kamu balik ke Jakarta itu riskan ya sama virus ya udah kira-kira dari semua pilihan yang ada kamu tentuin aja yang kayaknya mirip-mirip atau yang nyerempet-nyerempet ke bidang yang kamu sukai aja gitu. Misalkan kalau kamu sukanya mikrobiologi, kamu ada nggak second option? Kalau misalkan kalau saya nih, misalkan saya kan mikrobiologi, tapi saya juga suka tumbuhan gitu. Nah, bisa jadi saya juga ngambil tumbuhan gitu. Katanya tapi tadi siapa ya yang katanya suka semua ya? Itu siapa ya tadi yang nanya ya? Saya kalau di biologi suka semua itu siapa ya tadi? Ira, Ya bukan ya Ira kalau Ira opsinya banyak itu. Ira kita bukan. kita itu opsinya banyak. Nah, kalau menurut saya kamu kalau misalkan kesempatan itu kebetulan gak ada, kamu itu aja. Maksudnya cari second option kira-kira yang ibaratnya yang mirip-mirip lah Iya. yang agak-agak kamu sukai apa gitu. Kalau misalkan kamu gak memungkinkan untuk keluar dari Lampung, ya itu sih pilihannya. Dan kamu bisanya cuma di Lampung aja pada saat itu. Itu aja. Cari aja ibaratnya opsi kedua gitu. Yang bisa kamu itu, yang bisa kamu ambil.
gitu sih. Iya. Itu saran yang bisa saya kasih. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Jan. Terima kasih Amal yang udah nanya. Yang lainnya masih boleh bertanya. Ini sampai jam berapa ya kalau boleh tahu ya? Ada lagi, kalau nggak ada disudahi. Iya. Ini ada yang baru gabung nih, Cantika Oktaviana 2017. Iya Kak Cantika. Oh iya, kakak kelasmu ya? Iya. Halo Kak, Halo, siapa nih? Cantika. Oh iya. Silakan Cantika. Nanya apa ya Kak ya? Baru kemarin selesai KKN tau Kak, saya lagi nyusun ibu. Wow, iya selamat. Selamat. Cepet jadi ya. Ya, alhamdulillah KKN-nya KKN DR lagi Kak. Oh iya, nggak apa-apa lah, biar kontribusinya lebih nyata ya kan di Oh lingkungan iya, sekitar. tempat sendiri ya Kak ya. Iya betul. Udah. Ternyata Kak Cantika berkabar saya. Kak, mau tanya, silakan Kak. Silakan. Ini mau nanya apa beneran? Aduh. Belum kepikiran ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Semester berapa? Semester, kenapa Kak? Semester berapa? Gak kedengeran Kak suaranya, maaf Kak. Semester berapa, Cantika? Oh udah semester ke-7 Kak, alhamdulillah Kak. Oh sekarang ini ya apa maksimal berapa tahun sih di UIN? Lulus? 4 tahun ya? 4 tahun ya Kak ya? Iya. Itu siap-siap tuh, makanya ya semester 5, semester 7 siap-siap tuh. Kalau udah semester akhir kayak gini nih udah mikirin ya kayak ke depannya kita mau punya planning apa gitu. Mau lulus, mau lanjutin apa, mau kerja gitu. Lanjutin kuliah atau S2 atau apa namanya, kerja. Iya. Iya. Betul. Cuma pengen ini sih Kak, cuma bingung mau nanya apa. Oh ya udah. Ya udah. Baru gabung ya. Tadi kita udah ngomongin banyak banget itu ya, ngomongin karir. Iya. Ya udah, nanti itulah dibahas lagi sama moderator. Di review lagi. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup saja acara kuliah virtual genom keempat kali ini. Jadi Kak Jan sudah dari awal sudah membahas tentang karir setelah menjadi lulusan biologi itu apa, kemudian gimana sih susahnya ketika menyelesaikan studi biologi untuk meng-apply ke sebuah perusahaan itu, karena cukup sulit ya Kak. Jadi ada pilihannya melanjutkan studi S2 atau bekerja gitu. Nanti video kuliah virtual genom juga dapat kembali dilihat di kanal YouTube Genom UIN JKT. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton kembali atau belum nontonnya nih telat gitu masuknya, atau ada yang lupa-lupa nih, bisa ditonton kembali di YouTube Genom. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang telah hadir pada kuliah virtual genom keempat kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Jian. Semoga nggak bosan-bosan nih Kak membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga juga, semoga Kakak selalu sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata, kekurangan dan lain-lainnya selama jalannya acara ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jian atas ilmunya. Saya live ya. Iya Kak. Iya Kak.